Udah bagus tuh nih. Tes. Oke. Halo teman-teman INP, apa kabar semuanya? Kangen gak sama gue? Udah lama ya nggak ketemu. Jadi sebetulnya gue tuh sengaja nih gitu ya, pengen banget gitu ya ngomongin sesuatu apa yang gue rasain selama gue itu bareng sama kalian gitu ya. Dan gue sih ngerasa bahwa kalian tuh udah banyak banget gitu bantu gue gitu ya. Jadi selama kurang lebih mungkin 2 tahun gitu ya, gue jadi bos kalian. Kalau 7 bulan terakhir itu kan gue udah kayak double ya gitu ya. Jadi mungkin perhatiannya kan udah mulai kebagi, dan mungkin kalian juga suka ngerasa gitu ya bahwa kok udah mulai nggak diperhatiin. Tapi nggak usah kecewa gitu. Sebenarnya gue bukannya nggak merhatiin, tapi gue lihat itu selama 7 bulan terakhir gitu ya, tanpa gue pun, ternyata kalian udah bisa jalan sendiri gitu ya. Jadi gue tuh mau ucapin terima kasih banget gitu ya untuk semuanya, karena kalian itu udah jadi tim gue yang paling hebat. Jadi sebetulnya ya, kalau gue boleh cerita nih gitu ya, bahwa dulu abis gue balik dari UK awal tahun 2019, pas gue balik lagi ke DSG itu kan memang gue dikasih langsung nih kepercayaan untuk jadi departemen head, dan gue langsung dikasih jadi departemen head baru gitu ya, karena kebetulan departemennya juga baru gitu ya. Dan apa yang membuat gue pada saat itu menerima gitu ya keputusan itu adalah karena gue tuh tahu di belakang gue tuh ada kalian. Meskipun mungkin awal-awal tuh gue mikirnya, loh kok tim gue dikit ya gitu ya. Waktu itu kan pertama kali gue datang tuh gue cuma punya Adit gitu ya, kemudian gue cuma ada Taufik gitu kan, kemudian sama Hami doang kalau gue nggak salah. Jadi kan cuma berempat kita ya, sampai akhirnya sekarang kita udah ber-7 gitu ya. Tapi kalian yang akhirnya bikin gue yakin gitu bahwa gue itu bisa, dan bisa gitu ngejalanin peranan gue sebagai departemen head. Karena kan buat gue itu kan peranan baru ya, sebelumnya kan gue cuma tim leader gitu ya. Nah, gue tuh ngerasa gitu ya bahwa gue tahu banget sih pada saat itu kan teman-teman itu kan agak sedikit tidak termotivasi kan pada saat awal-awal itu, karena mungkin kita itu kurang terlihat gitu kan perannya. Tapi kan gue selalu bilang ya sama kalian gitu bahwa kalian yang harus bisa memberikan warna terhadap departemen ini, karena departemen ini bisa nggak oke itu sebenarnya bukan karena gue, tapi karena kalian semua gitu ya. Jadi pada saat itu juga setelah gue bergabung, gue tuh udah ngeliat nih kalian udah mulai bersemangat gitu ya. Kemudian gue udah ngeliat bahwa kalian itu mencoba untuk memberikan warna gitu di dalam aktivitinya kalian sehari-hari gitu ya. Jadi kalau gue boleh bilang lagi gitu ya, gue tuh punya 6 anak buah, itu ternyata masing-masing tuh memberikan warna gitu ya, dengan pribadinya masing-masing gitu kan. Kemudian gue dari situ belajar gitu untuk bisa menerima kalian, karena gue juga ngeliat kalian tuh effort banget gitu untuk bisa menyesuaikan juga dengan gue gitu, dengan cara kerja gue gitu ya. Kemudian gue ngerasa bahwa kita tuh bisa ketemu di tengah-tengah. Kadang gue yang harus lowering down my style gitu ya, kadang gue lihat juga kalian yang coba catch up gitu ya maksudnya. Jadi gue ngelihat bahwa kita tuh punya kolaborasi yang oke banget gitu ya. Itu tentang tim sih kalau gue mau cerita gitu ya. Terus gue juga ngerasa bahwa gue tuh akan belain kalian habis-habisan gitu, karena gue ngerasa ya emang kalian tuh udah doing your best gitu. That's why kalau ada nih setiap kita penilaian, gue udah 2 kali lah ya nilai kalian gitu ya, dan gue akan bela-belain sampai titik darah penghabisan gue gitu ya, karena gue yakin bahwa kalian tuh adalah nggak layak nih kalau misalnya dinilai jelek oleh di tempat yang lain lah, karena kan kita kalau penilaian itu kan pasti argumentasi setiap departemen head kan pasti akan terlihat di situ gitu ya. Tapi gue akan dengan sangat senang hati gue akan ngebelain kalian gitu ya. Nah, gue mau cerita sedikit
Jadi gue punya 6 tim sekarang, tuh gue lihat itu ternyata masing-masing itu bisa punya karakter yang berbeda-beda. Tetapi dengan karakter yang berbeda-beda itu justru saling melengkapi gitu. Dan gue tuh percaya banget gitu ya, meskipun gue tuh nggak pernah gitu ya ngatur kalian, oke, kalian harus datang ya jam segini kerjanya gitu. Gue tuh akan kasih kebebasan itu karena gue percaya sebenarnya bahwa tanpa gue atur, kalian tuh udah punya responsibility-nya, sehingga kalian udah dewasa gitu ya, bisa mengatur sendiri gitu ya. Mungkin pertama gue mau cerita, ada tim leader gue ada 2, yaitu Taufik sama Adit gitu ya. Sekarang officer gue juga ada 2, ada Mas Zodik gitu kan sama Mas Giri. Kemudian tim pelaksananya juga ada 2, ada Mas Hami dan ada Mas Bufa. Sebenarnya udah pas tuh 2222. Ya memang sih cowok semua gitu ya, jadi mungkin itu yang membuat gue lebih mudah gitu ya, bisa bekerja sama dengan kalian gitu, karena nggak ada drama gitu ya di situ, karena lebih banyak mungkin kalian jadi akhirnya ngikutin gue gitu kan. Balik lagi gitu ya, gue kalau mau cerita Mas Taufik itu kalau gue lihat Mas Taufik itu nggak perlu gue drive. Mas Taufik mungkin sebetulnya yang mungkin paling ngerti gitu ya di antara tim yang lain, karena Mas Taufik mungkin udah bareng sama gue itu sebelum gue pergi ke UK. Gue bareng sama dia dari zaman kita masih sama-sama officer, kemudian gue jadi tim leadernya dia gitu ya, kemudian akhirnya gue jadi departemen headnya dia gitu. Jadi mungkin dari tahun 2015 lah ya, gue bilang kita bareng gitu, gue sama Taufik bareng gitu. Akhirnya Taufik tuh yang paling tahu nih sebenarnya gue itu seperti apa gitu ya, sehingga dia bisa cepet nih ngikutin gue gitu kan. Makanya gue itu sebenarnya nggak pernah tuh ngedrive dia gitu, karena gue udah ngelihat bahwa dia itu udah bisa ngedrive dirinya sendiri gitu, dan dia sudah udah pasti gitu ya, berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu kalau gue lihat gitu ya. Karena ya apapun yang dia do gitu ya, kalau gue lihat itu udah pasti biasanya udah sesuai nih dengan ekspektasi gue gitu ya. Paling dikit-dikit lah ya gue poles-poles gitu, tapi gue sih nggak ngerasa sulit gitu untuk moles Mas Taufik gitu ya. Dan gue yakin banget sesuai dengan janji gue sama bapak juga gitu ya, kalau misalnya gue ditanya nih siapa yang bisa gue grooming, ya yang gue pilih tuh pasti Mas Taufik gitu ya. Karena menurut gue Mas Taufik itu harusnya tinggal one step ahead nih, harusnya udah bisa ke posisi L3 lah ya gitu ya. Karena satu sih kurangnya ya Mas Taufik itu sebenarnya ya tadi, karena mungkin Mas Taufik itu kan terbiasa cerewet, kadang dia tuh lebih cerewet kan dibandingin gue gitu kan. Jadi ya mungkin mulutnya kan lebih banyak gitu ya dibandingin mulutnya cewek gitu ya. Nah dari situ tuh kadang gue masih belum melihat gitu ada satu leadershipnya yang memang tuh ya tadi ya, kalau kita bicara leadership ditanya gimana sih gue bisa memperbaiki leadership, memang ya itu harus bisa kita temuin sendiri gitu sebetulnya gitu. Karena ya leadership itu kadang tuh nggak bisa gitu diajarin sama orang lain, tetapi kita yang harus mencari tahu gitu ya, kira-kira leadership yang seperti apa sih yang mungkin harus gue cari gitu ya, supaya gue bisa one step ahead gitu kan. Jadi itu yang gue lihat dari Mas Taufik. Tapi Mas Taufik ini gue lihat dia yang mempersatukan kita semua yang ada di INP gitu ya, karena dengan jiwanya dia yang periang gitu ya, kemudian mungkin dengan mulutnya dia tadi gitu ya, dia yang akhirnya tuh bisa mencairkan suasana gitu. Karena ya itu tadi, kadang kan satu departemen itu memang harus ada yang macam-macam lah gitu variasinya supaya nggak boring gitu ya. Itu yang gue bisa bilang gitu ya tentang Mas Taufik gitu kan. Intinya gue yakin Mas Taufik itu pasti bisa lebih sukses siapapun atasannya gitu, karena menurut gue Mas Taufik itu udah nggak perlu lagi gue drive gitu kan. Dan gue yakin banget siapapun yang nanti yang jadi atasan Mas Taufik itu pasti happy gitu punya anak buah kayak Mas Taufik. Kemudian yang kedua Adit. Nah memang pada saat gue baru datang, sebenarnya bikin gue stres masuk ke INP adalah Adit. Karena gue lihat Adit itu memang tipenya beda banget gitu. Karena mungkin dia itu kalau berkomunikasi itu sebenarnya maksudnya nggak gitu ya. Tetapi dia itu menyampaikan dengan cara yang berbeda gitu. Mungkin ya gue kadang ya nggak sengaja gitu ya, suka nggak sukanya kadang tuh gue mungkin ya tadi mungkin agak nuntut banyak gitu ya ke si Adit. Tapi bukan dari sisi pekerjaan, karena gue percaya banget kalau dari sisi pekerjaan Adit itu bisa
ngerjain apa yang gue minta gitu kan. Kadang dia juga punya inisiatif lah gitu ya, ada. Tapi memang yang kurang dari Adit itu adalah Adit mungkin sedikit sulit gitu dalam berkomunikasi ya kalau gue lihat. Kadang tuh mungkin dia punya cara sendiri gitu ya, menurut dia itu ini adalah caranya dia untuk berkomunikasi gitu ya. Sehingga sebenarnya yang harus diperbaiki oleh Adit adalah bagaimana gue bisa merapihkan gitu ya cara berkomunikasi. Karena kan tadi sama, gue tuh pasti ngelihat setiap orang itu bagaimana caranya gua nge-grooming dia untuk naik ke satu level berikutnya gitu. Karena kan berarti sama nih kayak Mas Taufik tadi, Mas Adit itu kan next levelnya itu kan pasti jadi L3 gitu ya. Jadi memang Adit harus bisa belajar gitu ya, harus segera catch up juga gimana untuk bisa menemukan gitu cara berkomunikasi yang tepatnya tuh gimana gitu. Tapi mungkin sebenarnya ya tadi ya kalau gue lihat Adit itu ya mungkin ada sebagian yang mungkin dia cocok gitu ya. Dia tuh berkomunikasinya tuh bisa on the same frekuensi gitu kali ya, gue lihat. Tapi kalau mungkin tadi gitu ya, dengan orang-orang yang kebanyakan gitu, nah itu tuh kayaknya butuh waktu atau butuh effort gitu untuk bisa ngerti Adit gitu. Tapi satu hal yang mungkin gue belum bisa kasih ke Adit itu adalah sebenarnya dari awal tuh gue tuh pengen banget gitu ya. Balikin Adit ke Bandung gitu ya, karena memang selama Adit bergabung di Bank Mandiri itu kan Adit nggak pernah gitu ya bareng sama istrinya gitu ya, sehingga gue tuh punya kewajiban sebenarnya supaya ya tadi keluarga juga lebih harmonis gitu ya, kemudian bekerjanya juga lebih maksimal gitu. Gue tuh sebenarnya dari awal punya cita-cita bagaimana caranya gue bisa cari posisinya Adit di Bandung. Tapi memang ya kalau kita bicara Bandung, semua orang juga pengen ke Bandung gitu kan. Jadi memang posisi sulit lah gue mencari posisi untuk Adit. Tapi gue yakin banget nanti berikutnya atasannya Adit yang baru mungkin bisa melanjutkan gitu ya apa yang mungkin gue inginkan gitu ya, supaya nanti hopefully berikutnya Mas Adit bisa bisa punya kesempatan gitu untuk balik ke Bandung gitu ya. Kemudian berikutnya kalau officer memang gue tuh baru gitu ya istilahnya dapat officer itu mungkin pertama kali officer gue dapat si Mas Jodik gitu ya. Itu tahun lalu kalau gue nggak salah itu September bukan tahun lalu, maksudnya September 2019 gitu ya. Jadi waktu itu pertama kali Mas Zodik tuh join sama INP. Nah Mas Zodik ini juga menurut gue dia punya suatu karakter yang unik gitu menurut gue. Karena memang Mas Zodik ini kelihatannya tuh dia Mr. Nice Guy. Mungkin tadi dia tuh kan sebenarnya di pekerjaan yang menuntut dia untuk tegas gitu ya kalau gue lihat. Karena memang jobnya kan menuntut seperti itu. Jadi timnya IGB itu nggak mudah gitu kan, pasti lu harus tegas gitu ya, kemudian lu harus bisa memberikan guidance tadi gitu ya. Dan mungkin kalau Mas Jodik sih sebenarnya karena terbiasa di cabang gitu ya, mungkin kan sebelumnya Mas Jodik di cabang gitu ya, jadi kan mungkin mindset ini kan masih mungkin kalau diajak sedikit berpikir yang lebih luas gitu, mungkin waktu itu mungkin Mas Jodik tuh perlu catch up gitu. Tapi gue lihat Mas Jodik tuh banyak gitu ya mengalami perubahan gitu, makanya waktu di 2020 gitu ya gue lihat ya gue pasti akan kasih penilaian yang baik buat Mas Jodik gitu ya, karena gue lihat juga Mas Jodik tuh udah improvementnya udah banyak. Tapi itu satu sih kekurangannya Mas Jodik itu tadi istilahnya mungkin karena Mas Jodik tuh orangnya baik gitu ya, Mr. Nice Guy tadi gitu, kadang tuh mungkin jadinya nggak tegas gitu kalau gue lihat tuh seperti itu. Tetapi ya gue yakin tadi sama sebenarnya pengennya gue itu adalah mempersiapkan Mas Jodik itu kan pasti kan pengennya jadi tim leader dong gitu ya berikutnya gitu ya. Nah jadi itu tadi sebenarnya kalau dari sisi pekerjaan ya mungkin ada improvement yang harus dilakuin gitu ya oleh Mas Jodik. Tapi bukan berarti dia tidak bisa kerja sih kalau gue lihat gitu ya, tapi mungkin ada hal-hal yang memang harus bisa mungkin angle-nya tuh harus diluasin gitu. Kadang mungkin Mas Jodik tuh ngelihatnya angle-nya terlalu sempit gitu ya, sehingga mungkin jadinya nggak kelihatan gitu dari sisi kalau kita melakukan analisa sesuatu gitu ya mungkin. Tapi ya improvementnya udah banyak gitu ya dari Mas Jodik. Dan Mas Jodik ini juga termasuk orang yang rajin gitu ya, kalau gue lihat di INP itu ya kadang ya acara-acaranya INP ya kadang dibantu sama Mas Jodik juga. Dan Mas Jodik itu
dia juga berkontribusi gitu ya kalau di setiap kegiatan di DSG gitu ya. Kemudian kebetulan tadi kalau masalah hobi, kebetulan gue sama Taufik ini punya hobi yang sama Mas Jodik juga punya hobi yang sama, yaitu sepedaan. Jadi karena kita juga sepedaan bareng. Tapi gue tahu banget sih awal-awal Jodik bergabung itu tuh Jodik tuh kayak takut banget gitu sama gue, karena orang yang paling nggak takut sama gue tuh cuman si Taufik gitu ya. Tapi kalau yang lain tuh gue udah kadang suka ngerasa gitu ya, ngomong sama gue tuh kayak takut, padahal sebenarnya emang gue galak banget ya gitu. Tapi ya itu kan masing-masing ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Karena gue ngerasa sebenarnya gue nggak galak, tapi ya mungkin itu tadi karena mungkin orang nganggepnya kadang kesannya kan gue jutek gitu ya, jadi mungkin ya tadi dianggapnya galak gitu ya. Tapi gue yakin banget Mas Jodik tuh bisa lebih baik gitu ya, sehingga nanti harusnya sih bisa lah gitu ya, nanti nextnya itu role-nya tuh naik jadi team leader gitu ya. Kemudian berikutnya ada Mas Giri. Nah, Mas Giri ini memang officer terakhir yang bergabung dengan INP, tim terakhir juga yang bergabung di INP. Kita akhirnya bisa mengimport gitu ya, mengimport Mas Giri ini dari Region 12 gitu ya. Jadi sebenarnya memang gue tuh pengen tim performance itu dari dulu ada yang bisa memberikan insight gitu, dan gue ngelihatnya mungkin harusnya Mas Adit ini bisa dibantu gitu ya, sehingga mungkin dia punya teman diskusi yang lebih lengkap lah gitu ya, ada secara teknikal, ada juga secara analyticalnya gitu ya, sehingga harusnya nanti tim performance ini, kebetulan kan Mas Adit sama Mas Gary ini tim performance, jadi dia punya insight yang lengkap gitu kan. Di situ Mas Gary ini gue sih kadang nilai dia tuh kadang agak sedikit aneh gitu ya, tapi ya itu anehnya tuh bukan aneh yang negatif gitu ya, karena mungkin tadi sebenarnya dia tuh sama Adit itu ya mirip sih, mungkin dia punya cara yang berbeda gitu ya untuk bisa berkomunikasi dengan yang lain gitu ya. Ya tapi itu tadi gue sih ngeliatnya entah itu dia bermaksud serius atau bercanda gitu ya, kadang tuh dia jadinya miscommunication tuh sama si Adit. Makanya gue suka merhatiin tuh kalau si Adit lagi meeting gitu, nge-teams gitu ya, terus dia keras-keras gitu ya ngomongnya, gue udah nebak pasti dia lagi nge-team sama Gary nih gitu. Karena itu tadi gue ngelihat mungkin ya Adit sama Gary ini punya karakter yang unik gitu ya, dua-duanya juga unik gitu ya, sehingga mungkin tadi butuh effort gitu supaya bisa menyamakan frekuensinya tadi gitu ya. Tapi gue juga ngelihatnya Gary bukan berarti nggak bisa gitu ya, tapi gue tuh ngerasa dia juga cepet banget gitu ya, bisa beradaptasi di distribution gitu kan. Karena kan kayaknya Mas Gary ini juga lama di region gitu ya, mungkin kayaknya baru gitu ya gabung di kantor pusat, tapi gue lihat dia cepat gitu ya, dia bisa mengikuti kegiatan-kegiatan gitu ya yang ada di INP gitu ya. Cuman kadang itu tadi sih agak-agak kalau bercanda mungkin ya agak-agak garing gitu kali ya, makanya suka diketawain sama anak-anak gitu ya, karena tadi sebenarnya ya dia officernya Gary, tim leadernya Adit tuh kayak kombinasi yang sempurna aja gitu, sempurna tapi menyusahkan buat teman-teman pelaksananya gitu kali ya. Ini mungkin dari sudut pandang gue gitu ya. Habis itu gue punya pelaksana gitu ya, pelaksana gue 2 orang ini, gue tuh udah nggak ngerti banget gitu ya, 2 pelaksana gue tuh yang udah kayaknya tuh jago banget gitu ya, karena gue ngelihat sih sebenarnya kadang setiap departemen kan mungkin ya tadi punya pelaksana, tapi gue juga ngelihat bahwa tim pelaksana gue itu ya yang punya otaknya INP tuh ya tim teman-teman pelaksana gitu, secara teknikalnya tuh nguasain banget gitu. Kayak HAMI deh, kita percaya mungkin ngomongin tentang HAMI gitu ya. HAMI itu gue ngebelain dia mati-matian bukan karena kita satu kampung ya Mi, gue bilang karena kita sama-sama Indramayu, enggak, tapi gue tuh ngelihat sih potensi lu tuh banyak sebenarnya. Lu tuh pinter gitu ya. Dulu gue ingat banget waktu gue pertama kali baru masuk aja, lu tiba-tiba mau resign tuh gue sampai damn, kalau lu sampai resign gue gimana gitu. Karena gue ngerasa dulu ya tim gue kuat tuh ya HAMI lah salah satu yang membuat itu kuat gitu ya menurut gue gitu ya. Karena gue pasti akan tadi ya, kalau gue ngeliatnya setiap tim gue tuh gue bisa kasih apresiasi masing-masing gitu sesuai dengan kontribusinya, dan gue tuh udah ngeliat gitu masing-masing punya kontribusi dan punya peranan gitu, nggak nebeng satu sama lain lah gitu ya. Makanya waktu dia mau resign aja gue udah kaget gitu ya, gue udah kaget gitu kan. Terus kayak ngerasa ya Allah kalau misalnya terus sampai resign gimana tim performance gitu. Karena gue tuh pengen banget, mungkin dulu sempat ngeluh gitu ya teman-teman bahwa
tim performance-nya DSG itu di awal-awal sebelum gue datang tuh kesannya jadi kayak bukan tim performance gitu, karena sebenarnya akhirnya ngerjain data tuh orang lain. Dan gue tuh punya misi waktu gue datang, gue pengen balikin lagi peran itu, di mana teman-teman performance itu yang harus nguasain data, sehingga orang lain itu justru harus mintanya ke kita gitu, bukan dia ngolah data sendiri gitu ya, yang akhirnya tuh berakibat bisa jadi ya gue tidak suzon, tetapi tadi akhirnya bisa jadi kok ada yang nggak teli dan lain sebagainya, karena gue tuh harusnya kita mikir itu harusnya tim performance itu adalah bank datanya, tim datanya, ya semua tuh harus mintanya ke tim performance gitu. Nah gue tuh punya misi, punya janji seperti itu, dan ya menurut gue sih gue udah berhasil kita semua udah berhasil gitu ya, membuktikan itu bahwa ya akhirnya teman-teman itu menjadi provider gitu untuk si data-data tadi. Hampir semua departemen itu sudah bekerja sama lah gitu ya dengan teman-teman dari INP, khususnya tim performance, karena tadi ternyata kita banyak memberikan bantuan gitu ya ke teman-teman di departemen yang lain supaya mereka bisa menganalisa gitu ya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, HAMI inilah yang gue lihat itu adalah otaknya gitu, karena kalau misalnya gue tuh ngerasa tim performance kalau nggak punya brain itu kan susah banget. Dan HAMI itu ya menurut gue, even dia seorang pelaksana, tetapi tuh idenya dia tuh sebenarnya banyak. Dia tuh orangnya pinter gitu ya, seneng berinovasi, seneng related dengan teknologi. Sekarang dia lagi seneng-senengnya nih ngerjain Tableau gitu ya. Tableau aja dia udah level 2 gitu ya, intermediate. Kalau lah gue aja masih basic gitu ya, gue sih boro-boro ngerti Tableau gitu ya, tapi HAMI itu udah jago banget lah gitu ya. Dan dia juga tertarik gitu sebenarnya ke data analitik dan lain sebagainya, dan itu adalah satu challenge ya sebenarnya yang gue bilang harusnya bisa dilanjutin di teman-teman INP gitu ya, supaya bisa bikin one step ahead. Kalau kemarin udah ngerjain data, udah versi otomasi sendiri, sekarang gimana caranya kita bikin data itu di Tableau gitu ya, supaya semua tuh akan lebih mudah di situ gitu ya. Jadi orang tuh tinggal single klik gitu ya, lihat udah langsung dapat gitu ya angka-angka tadi. Nah, tadi kalau balik lagi ke Mas Hami gitu ya, gue lihat Mas Hami tuh orangnya fighter banget gitu ya. Mungkin ada orang-orang kalau nggak ngerti Hami itu sebenarnya kan ya gitu ya, mungkin karena tampangnya Mas Hami gitu seperti itu, kadang tuh ya itu kurang meyakinkan gitu, sehingga dulu waktu tahun 2019 gue tuh sampai bela-belain gitu ya, bela si Hami gitu ya, karena ya tadi gue ngerasa Hami di underestimate sama departemen yang lain lah gitu waktu penilaian gitu, sehingga enggak lah, menurut gue Hami itu is the best di DSG gitu ya, sehingga gue juga akan fight till the end gitu ya untuk membuktikan bahwa Hami itu ya memang nomor satunya di departemen gue kalau dari sisi teknikal gitu. Dan gue sih ngeliatnya harusnya ya nomor satunya juga di DSG gitu ya, karena tadi secara teknikal dia nguasain gitu ya. Cuma mungkin tadi karena Hami itu belum terbiasa berinisiatif gitu ya, karena mungkin kan tadi ya sudah pelaksana kan biasanya kan doing something-nya gitu. Nah ini satu yang mungkin gue pengen dari Hami itu belajar bisa berinisiatif gitu, sehingga nanti suatu saat semoga Hami dapat kesempatan bisa lulus tes SDP, Hami udah ready jadi officer gitu ya. Karena kan tadi kalau udah jadi officer itu kan pasti harus bisa menunjukkan behavior yang berbeda gitu ya. Itu Hami gitu ya, karena kadang kalau gue punya isu nih terkait dengan data, bikin rumus apapun, semua selesai di Hami gitu ya, karena dia tuh ngerti lah, dan dia tuh belajarnya gue lihat tuh dia otodidaknya banyak banget gitu. Kadang dia tuh dengan mudah dia cari caranya atau cari solusinya itu lewat internet gitu ya, kayak anak zaman now lah gitu, nyari segala sesuatu tuh ada di internet. Nah itu Hami tuh orangnya kayak gitu ya, dan bikin apapun gitu ya yang gue mau tuh Hami tuh cepet banget gitu ngerjain. Gue kayak bingung, gila, dia kalau gue suruh tuh baru gue kasih, habis itu langsung nggak sampai 10 menit tuh udah langsung jadi gitu angka-angka atau table-table yang gue pengen gitu ya. Oke, gue kadang amazed gitu sama si Hami itu, sebenarnya dia tuh punya banyak banget gitu ya. Ya tapi tadi banyak orang yang mungkin nggak paham gitu ya, karena tadi mungkin kalau kita nggak sering ngobrol sama Hami ya pasti jadinya nggak tahu gitu ya. Dan yang terakhir tuh Bova gitu ya. Bova sama gue lihat meskipun dia anak baru, tapi gue lihat dia tuh catch-up-nya juga cepat gitu ya. Artinya dulu mungkin yang ngerjain reporting itu semuanya Hami, akhirnya kita bisa bagi gitu ya, mana yang dikerjakan Hami, mana yang dikerjakan Bova. Dua-duanya tuh sebenarnya punya skill yang sama, tapi ada sedikit perbedaannya gitu ya. Mungkin karena tadi ya, kalau Hami itu kan orangnya lebih serius, sementara kalau Bova itu gue lihat itu dia lebih selengean gitu.
gue nggak ngerti lah gitu ya, tapi ya tadi gue lihat tuh Bova tuh orangnya selengean. Bahkan kita pernah nih suatu waktu gitu ya, waktu kita sepedaan bareng gitu ya, istrinya aja sampai ditinggalin gitu loh. Maksud gue di mana-mana orang kalau mau lagi ada acara sama istrinya tuh ya pasti dijagain lagi. Ini istrinya ditinggalin begitu aja gitu. Itulah secuek itu Bova gitu ya mungkin. Tapi gue yakin banget meskipun dia cuek ya dia pasti sayang lah ya sama istrinya, apalagi sekarang lagi jadi papa baru gitu ya. Mungkin lagi seneng-senengnya ngurusin anak kecil gitu ya, karena mungkin kan juga Bova sama istrinya tuh punya histori yang cukup panjang gitu ya, sehingga akhirnya bisa mendapatkan keturunan yang pertama gitu ya. Meskipun waktu gue pertama kali ketemu sama Bova itu gue kaget, lu masih muda tapi lu udah nikah gitu. Maksudnya gue aja nikahnya telat gitu, tapi dia wah lu berani juga ya, maksud gue nikah muda gitu istilahnya ya. Tapi itu tadi gitu ya, mungkin dengan jiwanya dia gitu ya, gue lihat dia bisa juga tuh sama, sebenarnya dia tuh sama seperti Taufik tuh sama gitu ya, artinya dia menghidupkan suasana juga di departemen gitu ya. Akhirnya dia yang bisa kadang tuh ngeblendin kita semua gitu, karena mungkin tadi dia dengan jiwanya dia yang selengean gitu ya, dia lebih lebih enjoy aja gitu ya. Gue doing something sesuai dengan job desk gue gitu ya. Kadang gue juga suka ngeliat tuh berdua tuh sama tuh sebenarnya, mungkin suka begadang gitu ya, hobi main game gitu kan ya. Gue sering lihat lah ya mereka berdua tidur gitu ya di depan meja atau komputernya masing-masing. Tapi ya tadi balik lagi, gue bukan tipe bos yang ngelarang-larang gitu ya lu doing something seperti itu, karena yang gue lihat itu adalah outputnya gitu. Karena gue percaya banget teman-teman semua tuh udah dewasa gitu ya. Jadi itu yang gue bisa ceritain gitu ya dari teman-teman gue ini. Tapi itu tadi yang gue lesson learn yang gue dapet nih dengan gue selama 2 tahun 7 bulan bersama kalian gitu ya. Kalian tuh nggak hanya sekedar tim gue, tapi kalian tuh juga udah jadi kayak temen gue gitu ya. Karena gue juga ngelihat sebenarnya even mungkin lo tadi takut gitu ya, karena mungkin banyak yang anggap gue itu galak, tapi gue lihat kalian juga nggak sungkan gitu ya ngomong sesuatu sama gue gitu. Karena gue juga ngelihat kita tuh komunikasi hari-harinya tuh udah kayak ya, maksudnya karena gue memang tadi ya tipikalnya kan gue bukan yang harus kayak atasan sama bawahan lah gitu ya istilahnya. Jadi ya kayak kita ngobrol aja sama teman ya. Dan gue lihat ya kalian juga jadinya nggak punya beban gitu. Kalau mau menyampaikan sesuatu kalian nggak perlu takut gitu ya. Artinya ya semua tuh ngalir gitu. Gue ngeliatnya seperti itu karena gue memang ngerasakan, dan gue selalu bilang sama teman-teman bahwa gue itu nggak hanya sekedar nganggep kalian sebagai bawahan atau tim gue gitu ya, tapi gue juga selalu nganggep kalian tuh sebagai temen gitu. Mungkin kadang kita dalam kantor kita sebagai tim gitu ya, tapi di luar kantor ya kita bisa relationship itu ya as a friend gitu ya. Dan hopefully sih kalian enjoy gitu ya selama menjadi tim gue. Dan mungkin satu pesan lah yang mungkin gue bisa sampaikan kepada teman-teman gitu ya, bahwa teman-teman tuh nggak usah khawatir gitu ya, karena sebetulnya siapapun yang menjadi atasannya teman-teman gitu ya, teman-teman tuh pasti bisa beradaptasi dengan cepat gitu. Gue yakin banget gitu, sehingga ya udah dan kalau kan gue selalu pesan ya sama teman-teman bahwa kadang tuh kita itu jangan ditentukan kalau kita kerja jangan karena atasan kita gitu ya, tapi sebenarnya kita kerja tuh karena memang kalian sendiri gitu ya. Dan gue yakin kalian bisa gitu ya. Makanya nggak usah sedih gitu ya, kan tetap nih kita masih di DSG gitu kan. Gue yakin banget bahwa kalian tuh akan tetap sukses siapapun nanti yang menjadi atasan kalian gitu ya. Kalaupun nanti udah mendapat penggantinya gue nih gitu ya, let it flow aja, dan gue yakin kalian bisa beradaptasi dengan cepat gitu. Karena buat gue sih sebenarnya tadi ya, yang seperti yang gue bilang tadi bahwa kita itu akan keluar gitu ya dari comfort zone-nya kita, kemudian kita akan kasih yang terbaik tuh sebenarnya yang bisa nentuin tuh kalian sendiri gitu kan. Jadi kalian tuh harus berprinsip bahwa tadi gitu ya, dimanapun kita berada gitu ya, tetap do your best, dan percayalah gitu ya bahwa segala sesuatu tuh pasti akan setimpal. Mungkin itu aja teman-teman. Jadi gue sekali lagi gue makasih banget ya
kalian sudah mewarnai hidup gue tuh banyak banget gitu ya. Gue tuh banyak juga belajar dari kalian gitu ya. Mungkin kalau Taufik tuh pasti tahu gitu ya, gue mungkin orangnya tadi perfeksionis, tapi gue itu akhirnya belajar gitu bahwa seseorang itu kalau kita kerja tuh artinya tuh kadang kita tuh tidak bisa memaksakan segala sesuatu itu seperti yang kita inginkan. Makanya dengan kalian akhirnya gue juga belajar, gue mencoba mencari titik tengah gitu ya, supaya tadi dapetin win-win solution. Kalian juga yang udah banyak ngebantuin gue sehingga kita itu di departemen INP itu menjadi departemen yang sekarang seperti yang sekarang gitu ya. Mungkin ya nggak tahu ya, karena gue sih ngerasa peranannya juga udah banyak gitu ya. Jadi thank you banget teman-teman, semoga kalian tetap sukses gitu ya dimanapun kalian berada, dan yakinlah gitu ya bahwa apapun yang terjadi gitu ya, kan life must go on gitu ya. Jadi tetap do your best gitu kan. Nggak usah kita lihat ke belakang gitu ya, kan kemarin begini, kenapa sekarang begini. Mungkin jangan berpikir seperti itu, tapi selalulah berpositif thinking gitu, karena segala sesuatu yang terjadi pasti ada alasan ataupun makna yang mungkin pengen dikasih gitu ya dari Allah ke kita semua gitu ya, supaya kita bisa dapat lesson learn dari situ. Oke, thank you banget, thank you ya, bye.